secara fisik Pak ya, itu hanya di 5 komplek Pak Sarwan gitu. Jadi kenapa Pak bisa dinamakan dengan Candi Gedong Songo? Sebetulnya untuk mempelajari itu saya cukup lama Mas. Jadi kenapa dinamakan Candi Gedong Songo, padahal candinya itu kalau dihitung bisa kurang dari 9, tapi kalau dilihat bekas-bekasnya itu bisa lebih dari 9, tapi namanya kok 9. Saya mempelajari itu, saya cenderung ke alam. Jadi ada dan tidak ada candi, alamnya di sini sudah istimewa. Nah, waktu itu sebetulnya sudah sering digunakan untuk meditasi. Nah, jadi di sini dinamakan Batur Hyang waktu itu. Batur itu bisa diartikan rewang atau teman, atau bisa dikatakan baturan. Yang itu yang widi. Jadi di sini adalah tempatnya beliau menurut versi dulu. Jadi bangunan candi itu hanya sebagai tenger, Nah, karena waktu itu bangunan yang istimewa itu hanya seperti inilah konsep bagi leluhur waktu itu, era itu yang istimewa seperti maka bangunan seperti itu. Candi itu sekaligus dibuat untuk pemuja. Jadi sebagai gambar saja, ini loh alamnya istimewa. Nah, waktu didirikan itu berhubung budaya Hindu yang masuk, jadi kebersihan alam atau Batur Hyang itu diurai. Ternyata di sini bersemayam 9 energi halus alam. 9 energi halus alam itu kalau di Cina itu Patwa itu loh. Tahu ya? Patwa Cina. Nah, kalau di sini itu 9 energi halus alam. Nah, oleh teman-teman Hindu atau resi-resi waktu itu, kekuatan alam itu dipresentasikan dengan bulan. Makanya di sini terus bersemayam 9 energi halus alam itu dinamakan Gedung Songo. Gedung itu rumah, 9 itu songo. Yang berumah di sini adalah 9 energi halus alam. Saya kira cukup itu dulu saja. Nanti kita pelajari yang berikutnya. Sekarang kita berada di Candi Gedong 1 atau biasanya disebut dengan Candi Kompleks 1. Di sini terdapat satu buah candi yang masih berdiri, dan yang di sebelah utara itu ada satu reruntuhan. Untuk Candi Gedong 1 sendiri ini ditemukan pada tahun 1740 oleh Roten, dan pada tahun 1804 dilaporkan ke Raffles dan ditulis di buku History of Java dari Raffles. Untuk pemugaran sendiri, Candi Gedong 1 ini pada tahun 1928 sampai 1929 oleh Dinas Purbakala dari Belanda. Dan di dalam candi ini kita bisa lihat di dalam garba ya ada Yoni yang di sana melambangkan laki-laki dan perempuan yang menimbulkan sifat kesuburan. Untuk bangunannya sendiri kita lihat dari penemuan pertama memang sudah dalam kondisi rusak seperti ini. Jadi ini adalah wujud dari pertama kali saat ditemukan kurang lebih seperti ini kan ya, Pak itu ya? Betul, kurang lebih seperti ini karena di sini tidak pernah ditemukan candi yang terpendam. Rata-rata di sini rusak gara-gara kena gempa. Ya. Alam ya kan? Alam. Kang Wahid, untuk bangunan candi ini sendiri cenderung ke agama apa atau relief gimana, bisa dijelaskan? Kalau kita melihat di dalam ada Yoni dan Lingga, itu langsung mengerucut kalau ini adalah candi yang bersifat agama Siwa atau sekarang biasa disebut dengan agama Hindu. Biasanya di sebelah utara ada relief ataupun
arca dari Durga Mahesa Suramadini, di sebelah timur ada arca Ganesha, dan di sebelah selatan biasanya ada arca Agastya atau yang disebut Siwa Mahaguru. Walaupun di sana tidak terdapat arca yang ada di sebelah selatan yang harusnya Agastya, tapi kita bisa melihat di sana ada hiasan jambangan yang ada bunga teratenya. Itu yang disebut dengan Purnakalasa. Dan di bawahnya ada dua sosok kecil itu yang menyangga, itu yang namanya Gana. Gana itu adalah pasukan dari Siwa. Dan di sebelah timur, kalau kita nanti bisa lihat, di sana ada yang namanya Ganesha atau yang biasa disebut dengan Ganapati atau pemimpin dari pasukan Gana itu sendiri. Intinya lihat di sisi timur ya Mas ya, Ya, sebelah sini ya. ya. Sebelah timur itu kok ada coretan-coretan itu, apa memang dari pihak pemerintah itu tidak menjaga atau dari unsur pengunjung yang belum tahu budaya, menghargai budaya kita, atau bagaimana? Mungkin dari Mas Wahid bisa menjelaskan. Itu kan termasuk coretan-coretan. Oh itu ya, kecil. vandal itu ya. Vandalisme itu Ya, termasuk vandalisme. salah satu dari vandalisme. Sebenarnya kan candi itu termasuk benda cagar budaya yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010. Itu memang dilindungi. Sebenarnya hal seperti itu tidak boleh dilakukan oleh pengunjung ataupun oleh siapapun, karena itu juga merusak dari struktur bangunan candi sendiri. Seperti yang mas-mas lihat, kita kan juga tidak nyaman untuk Iya, melihat betul. hal seperti itu. Yang seharusnya candi itu bersih tanpa ada coretan, nah itu malah dicoret-coret. Maka bahkan ada yang lebih parah lagi, nyoretnya tidak pakai tip X tapi malah Diukir ya. diukir. Itu kan tambah merusak batuan candi yang usianya sudah ribuan tahun. Yang jelas kita harus menghargai peninggalan dari leluhur seperti candi, ada bangunan benteng dan lain-lain, karena itu merupakan salah satu peninggalan dari leluhur kita sendiri. Kalau bukan kita yang menghargai, siapa lagi yang menghargai? Seperti yang ada di slogannya BPCP, datangi, lindungi, dan lestarikan cagar budaya. Sejarah